Nah, kalian bisa lihat slide saya ya. Nah, jadi ini pertemuan yang ke-11, benar nggak? Benar. Benar, Bu. Pertemuan ke-11. Nah, kita belajar di sini writing, chemistry, scientific report, and journal. Jadi minggu ini kita belajar tentang bagaimana sebenarnya jurnal itu, ya, scientific report. Nah, minggu depan yang kita pelajari itu adalah bagaimana menulis laporan lab dalam bahasa Inggris, ya. Oke. Nah, jadi ini ada satu ahli kimia, ya, ini namanya Fritz Schaefer. Nah, si pernah berkata, ya, if it isn't published, it doesn't exist. Nah, apa artinya itu? If it isn't published, it doesn't exist. Nah, apa artinya ini? Apa maksud si Fritz Schaefer ini mengeluarkan statement seperti ini? If it isn't published, it doesn't exist. Kira-kira apa maksudnya? Coba kalian jawab, apa itu maksudnya? Ini kan kalian bisa lihat kan, di mejanya ini banyak apa nih? Banyak model-model kimia ya, banyak model-model kimia. Nah, jadi dia menyatakan if it isn't published, it doesn't exist. Apa artinya itu? Coba, kok diam aja? Jika ini tidak dipublis, maka ini tidak ada. Jadi kalau misalnya tidak dipublikasikan, ya berarti tidak ada gitu ya. Jadi maksudnya gini, makanya ketika kalian misalnya punya data, punya hasil penelitian, kalau tidak kalian publikasikan, kalau kalian tidak tulis dalam bentuk artikel dan orang lain membaca, tidak akan ada orang yang menyatakan bahwa artikel kalian itu ada, bahwa data kalian itu ada. Jadi kalau menurut Fritz Schaefer ini, ya, kita harus mempublikasikan hasil penelitian kita. Nah, baru penelitian kita itu diakui oleh orang lain. Nah, jadi makanya di sini misalnya terkadang kan ada orang yang hanya misalnya udahlah kupresentasikan aja lah ke seminar, tetapi nggak mau kupublikasikan. Nah, atau misalnya saya mau mempresentasikannya dalam bentuk poster. Nah, semua itu nggak akan ada gunanya kalau kita tidak publikasikan dalam bentuk jurnal, ya. Nah, jadi di sini ini ada kata-katanya only a publication will elevate it to the status of a legitimate completed project worthy of discussion. Ini apa artinya? Only a publication will elevate it to the status of a legitimate, completed project worthy of discussion. Apa artinya itu? Hanya sebuah publikasi Raja ya, Raja. Saya kirim di situ Raja. Saya mute dulu kamu ya Raja. Ada orang lain ya di situ ya?
Oke. Maaf Bu, nggak Ah. sadar tadi. Kenapa? Nggak sadar? Maaf Bu. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi apa maksudnya nih only a publication will elevate it to the status of a legitimate completed project worthy of discussion. Nah, apa artinya ini? Hanya publikasi yang akan mengangkatnya ke status yang sah, proyek yang lengkap dan layak untuk didiskusikan. Nah, jadi walaupun misalnya kalian bikin poster, ya, atau misalnya kalian presentasikan, nah tanpa kalian misalnya publikasikan dalam bentuk jurnal, ya, itu tidak akan dianggap legal, maksudnya tidak akan diakui gitu ya. Nah, hanya akan diakui kalau misalnya kalian sudah menulis dalam bentuk jurnal. Nah, jadi ini kita cerita ini pengalaman penelitian gitu ya. Jadi dulu pembimbing S3 saya ada meneliti satu senyawa. Nah, namanya itu cerium oxide ya. Nah, cerium oxide. Nah, ada beberapa peneliti yang saling bersaing gitu ya. Nah, saling bersaing meneliti cerium oxide ini. Nah, jadi pembimbing saya, nah, dia ada di Amerika. Nah, ada juga satu peneliti, dia ada di Jerman. Nah, dia termasuk peneliti terkenal di Jerman. Nah, jadi dua grup ini saling bersaing. Nah, kebetulan pembimbing saya duluan dapat data XPS, ya, X-ray Photo Electron Spectroscopy. Nah, jadi yang di Jerman dengan di Amerika ini saling bersaing. Nah, ternyata pembimbing saya baru selesai mengerjakan eksperimen mikroskopnya, jadi baru didapat gambar dari si senyawa ini. Nah, ternyata si peneliti di Jerman itu sudah mempublikasikan penelitiannya. Nah, jadi setelah si peneliti Jerman itu mempublikasikan, nah dianggaplah bahwa hasil itu ya, yang peneliti Jerman itu yang pertama kali menemukan. Padahal awalnya mereka sama-sama berkompetisi. Kenapa? Karena ternyata si peneliti Jerman itu yang duluan mempublikasikan penelitian mereka. Ya, nah jadi makanya di sini si Fritz Schaeffer ini bilang if it isn't published it doesn't exist. Jadi nggak bisa kita bilang akunya duluan yang ngerjakan penelitian itu loh. Apa buktinya? Ya kan? Apa buktinya? Kalau kamu tidak mempublikasikannya, ya. Nah, jadi makanya walaupun kalian nanti mulai semester 2 ada penelitian PKM kalian, ya, misalnya kalian kerjasama dengan kakak kelas kalian, nah usahakan dipublikasikan. Kenapa? Supaya ada legitimate-nya. Nah, jadi ada pengakuan statusnya bahwa memang itu hasil karya kalian, data kalian yang mendapat gitu. Jadi nanti nggak bisa diakui oleh orang lain gitu ya. Jadi kan kalau kalian publikasikan kan semua yang bekerja, semua yang kontribusi bakal ditaruh di nama paper itu. Nah, makanya di sini only a publication will elevate it to the status of a legitimate completed project worthy of discussion. Nah, jadi makanya sesudah dipublikasikan, nah orang bisa mengakui, oh ya memang pekerjaan itu adalah kontribusi dari grup kamu gitu ya. Nah, itulah pengalaman bahwa memang peneliti itu saling kejar-kejaran dalam mempublikasikan hasil penelitian mereka. Nah, ini si Fritz Schaeffer ini dia ahli kimia teori, ya, kimia modeling, komputer modeling. Jadi kan kalau misalnya kita di kimia ini kan ada yang eksperimental, ada yang modeling. Nah, ini kalau kalian lihat kan dia buat gambar, dia buat model gini kan. Nah, dia ini melakukan perhitungan komputer tentang senyawa kimia. Nah, jadi dia ahlinya di sini, ya. Nah, kenapa penting publikasi? Ketika kamu membuat resume, ya, CV, kurikulum vitae, nah, berapa jumlah publikasi kamu itu ditulis di situ. Makanya kalau kalian pun mahasiswa S1, sekarang kan kalian lulus S1 itu wajib sudah submit jurnal. Ya. Jadi hasil penelitian S1 kalian itu wajib sudah dimasukkan ke jurnal sebelum kalian sidang. Ya.
Jadi makanya dari sekarang kalian dipacu untuk CGR, CBR, dipacu untuk ada mini riset apa segala supaya nantinya ketika kalian sampai di tahap akhir dari pendidikan kalian nggak kesusahan lagi kalian dalam menulis ini ya. Jadi makanya semakin banyak kalian menulis jurnal, semakin banyak CV kalian ya. Nah, sekarang pun kalau misalnya kalian mau jadi guru gitu misalnya. Nah, ini kan kalian pendidikan kimia kan? Nah, kan kalian tahu kalau pendidikan kimia itu kan pendidikan kimia itu akan menjadi guru kimia ya. Nah, sekarang kalau mau jadi guru kalian harus ada sertifikasi. Nah, kalian tahu itu kan? Ada sertifikasi. Nah, ketika kalian mengambil sertifikasi itu pun nanti ada istilahnya portfolio. Nah, itu juga ditanya berapa udah publikasi kalian. Nah, jadi makanya di sini penting kita menulis jurnal, scientific journal, karena itu satu bakal masuk di kurikulum vitae kalian. Nah, kedua, orang mengakui bahwa hasil kerja kalian sudah dipublish ya. Nah, jadi makanya di sini the first goal for a paper is to conclude a project and earn credit for the work. Nah, jadi kalau tidak kalian publikasikan, tidak bisa orang menyatakan bahwa data itu dari kalian. Nah, nggak ada legitimasinya. Nah, tapi kalau begitu kalian sudah publikasikan, ya udah ada legitimasinya. Oh ya ini papernya, ini loh buktinya. Nah, saya kan sudah publish. Nah, makanya banyak plagiat itu sebenarnya gimana? Coba. Ada yang bisa beritahu saya plagiat? Kan kemarin kalian pernah dengar kan rektor USU kena kasus plagiat. Ada dengar nggak beritanya? Jadi plagiat itu apa artinya? Mengikut-ngikut gitu ya, Mem. Mengikut boleh mengikut. Meniru hak kita orang. Meniru hak karya orang lain tanpa kita, maksudnya boleh misalnya kalau paper itu kan ada namanya reference kan, ada namanya bibliografi, ada namanya daftar pustaka. Nah, jadi nggak apa-apa kita misalnya menyatakan ini ada ide seperti ini. Nah, ini didapat idenya dari paper yang ini. Nah, sepanjang kita mengakui ide tersebut dari paper tersebut, kita nggak plagiat. Tapi banyak orang misalnya dia menuliskan karya itu, tapi sebenarnya bukan karyanya dia, gitu ya. Nah, jadi makanya yang di sini to conclude a project and earn credit for the work. Nah, jadi makanya paper jurnal itu supaya misalnya pertama project kalian selesai. Nah, sesudah proyek kalian selesai, ada legitimasi ya bahwa kalian sudah mengerjakan data tersebut. Oke? Nah, sekarang berarti bagaimana kita? Apa arti achieving? Achieving. Apa arti achieving? Apa arti achieving? Meraih, Mem. Meraih. Nah, meraih ya. Nah, jadi ini achieving the first goal maksudnya apa? Meraih Tujuan utama. Tujuan awal. Tujuan Ya, pertama gitu ya, pertama. Nah, jadi katanya di sini to achieve the first goal, it is necessary to write a paper that will pass peer review. Nah, berarti kan ini kan tadi first goal-nya apa? First goal-nya kita mau menyelesaikan suatu project. Nah, baru setelah kita selesaikan project tersebut, kita dapat kredit terhadap pekerjaan kita. Kreditnya apa, Bo? Nama kita tercantum di paper. Nah, ya kan? Kan kalau misalnya kalian lihat, kalau kalian CGR gitu kan ada nama kan, paper ini kan, namanya penulis pertama ini, penulis ini, baru ada lagi corresponding author. Nah, baru di situ nanti ada nama institusi kita, afiliasi kita kemana gitu kan ya. Nah, itulah kreditnya. Ya, nama kita diakui. Ya. Nah, di sini
Berarti katanya to achieve the first goal, it is necessary to write a paper that will pass peer review. Nah, minggu lalu peer review itu apa? 2 minggu yang lalu, ingat nggak peer review? Apa peer review? Minggu lalu, 2 minggu yang lalu kan kita belajar kan? Minggu lalu kan kita mendiskusikan paper, jurnal kan? Tapi 2 minggu yang lalu kan kita belajar pengenalan akan jurnal dulu kan? Ingat kalian kan yang ACS ya kan, Science Direct. Nah, waktu itu kan saya ada jelaskan tentang peer review. Apa itu peer review? Ulasan Kawan teman sebaya, Mem. Ulasan kawan sejawat, ya kan? Nah, kalian ingat kan gimana prosesnya peer review itu? Ada yang ingat? Dia ditinjau oleh para ahli yang relevan, teman. Ditinjau oleh ahli yang relevan gitu ya. Jadi sesudah itu berarti ada kemungkinan paper kalian dikoreksi nggak? Ada, Mem. Ada kemungkinan dikoreksi. Nah, sesudah kalian dapat reviewnya, kalian harus koreksi balik, ya kan? Baru kalian kirimkan balik. Nah, jadi kalau kalian bisa melewati peer review itu, berarti paper kalian sudah diakui, ya kan? Kan bisa aja saya bilang kan paper itu kan, walaupun kalian masukkan jurnal itu tidak pernah 100% diterima, ya kan? Pasti ada kemungkinannya ditolak juga kan, kalau misalnya si peer yang mereview paper kalian menganggap paper kalian nggak layak untuk dipublikasikan, ya. Nah, jadi makanya kalau dia sudah pass peer review, nah itu sudah bisa diakui, ya. Nah, baru di sini ada statement, a paper that is clear, well organized is more likely to be accepted. Nah, jadi accepted itu kan berarti papernya bisa dipublikasikan. Nah, persyaratannya apa di sini? Kalau dari statement itu? Harus jelas, Mem, dan terorganisir. Jelas dan terorganisir ya. Jadi kalau misalnya kalian menulis paper itu dia nggak jelas, kemarin pun waktu kita belajar cara membaca jurnal, kalian memilih jurnal itu juga berdasarkan yang mau kalian baca itu berdasarkan apakah tujuan dari jurnal itu jelas apa enggak, ya kan? Nah, berarti di sini berarti kalau misalnya paper itu enggak jelas, tidak teratur, misalnya datanya pun tidak diatur dengan baik, jadi kita bingung gitu membacanya, ya. Nah, itu enggak akan bisa diterima. Jadi makanya saya bilang bagus pun data kalian, kalau misalnya kalian tidak pandai mengkomunikasikannya dalam bentuk tulisan, nah bisa aja paper kalian ditolak. Ya. Nah, baru ini yang selanjutnya, journals also only want to publish original research that will have a significant impact. Apa artinya itu? Apa maksud kalimat tersebut? Jurnal hanya ingin mempublikasikan penelitian berdampak signifikan. Nah, jadi jurnal itu ya punya kecenderungan hanya akan mempublikasikan penelitian yang orisinil, ya, penelitian yang bukan plagiat, ya, dan juga dia punya pengaruh yang signifikan. Nah, contohnya kan kayak sekarang, menurut kalian sekarang kalau kita di kimia, apa yang ada signifikan impact-nya? Untuk masyarakat gitu. Untuk orang Indonesia lah. Atau untuk orang Medan aja. Apa yang paling signifikan? Untuk sekarang kayak obat-obatan gitu, Man. Nah, untuk obat-obatan, misalnya contohnya, bisa nggak kalian melakukan penelitian, ya, penelitian bagaimana kita bisa mencek obat itu, pakai
metode analytical apa sehingga kita bisa menganalisa obat itu dengan gampang. Bahwa obat itu dia pure. Nah, sekarang kan ya kan lagi heboh apa sekarang? Obat ya, obat benar kan? Yang masalah kan bukan paracetamolnya kan? Nah, paracetamol itu kan bahan aktifnya. Yang masalah apa? Etilen glikolnya ya kan? Nah, berarti misalnya contohnya bisa nggak kita mengembangkan cara supaya kita bisa menganalisa obat tersebut dengan gampang apakah ada etilen glikolnya atau tidak. Nah, contohnya ya. Nah, jadi itu yang significant impact yang pertama. Nah, baru yang kedua apa? Contohnya lagi. Yang significant impact. Jadi sekarang kan masalah obat di lingkungan kita. Nah, kedua masalah apa lagi? Yang bisalah kita orang kimia berkontribusi. Masalah apa? Kosmetik. Kosmetik. Kosmetik baru-baru ini apa kosmetik yang orang kau bandel. Tri, bisa saya lihat? Sorry, Bung. Ya. Oke. Nah, jadi kan kosmetik. Nah, baru-baru ini saya baru baca ini. Dove. Nah, Dove baru menarik beberapa sampo ya karena mengandung benzen. Nah, kenapa benzennya itu? Kenapa sih ditarik karena benzen? Benzennya ada apa? Karena benzennya penyebab kanker, Mem. Benzena penyebab kanker. Jadi makanya Dove ya kan ditarik beberapa, bahkan di Amerika pun. Di Amerika itu BPOM-nya termasuk ketat ya. Nggak sembarangan. Nah, ternyata mereka pun kecolongan. Nah, itu berarti kan tidak hanya kita Indonesia yang perlu. Nah, berarti kalian juga harus berpikir, misalnya berarti benzen sesuatu yang berbahaya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan metode analisa yang cepat untuk mengetahui apakah ada benzen atau tidak dalam sampo. Karena sampo itu kan sehari-hari, karena katanya berbahaya. Kalau obat jelaslah berbahaya kan, karena kita makan kan. Nah, sampo, kenapa? Ternyata sampo itu walaupun misalnya terhirup, benzen itu terhirup, maksudnya kita cium aja pun aromanya itu, nah itu pun bisa dia jadi masuk ke dalam tubuh kita. Masuk ke dalam tubuh kita, itu yang menyebabkan kanker. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian misalnya pelan-pelan gitu mengamati permasalahan yang ada di sekitar kita, nah kalian punya jadinya ide-ide penelitian. Benar enggak? Nah, jadi punya. Nah, nggak perlu terlalu muluk-muluk dulu, ya, yang sederhana aja dulu. Nah, akhirnya nanti kalau misalnya kalian punya ide, nah, kalian bisa mulai buat proposal. Nah, buat proposal. Nah, kalau goal proposal kalian bisa tembus, bisa ada kesempatan kalian melakukan penelitian. Nah, kalian bisa menulis paper. Nah, makanya di sini sebelum kalian menulis paper, berarti kan kalian harus dapatkan data dulu kan, yang bisa kalian ceritakan dalam paper kalian dalam jurnal tersebut. Nah, berarti kalian harus cari dulu penelitian apa sih yang significant impact. Ya, nah itulah awalnya, ya awalnya. Oke, nah baru the necessary components in journal. Nah, jadi inilah yang apa necessary ini? Apa artinya necessary? Penting, Mem. Penting ya, komponen penting dalam jurnal. Nah, apa yang penting? Nah, berarti katanya di sini therefore it is necessary to explain. Nah, pertama, how your paper differs from previous work. Why your paper is important. What new insight it presents. Nah, berarti dari sini, dari 3 hal ini, apa yang penting kita jelaskan dulu di introduction di paper kita.
Nah, ini yang kita, kalau kita menjawab yang ini, nah berarti kan kita tulis di pendahuluan kan, di introduction. Nah, apa itu? Apa sih ini? Perbedaan dengan jurnal sebelumnya, Mem. Nah, perbedaan dari pekerjaan ya, pekerjaan yang sebelumnya kan. Tentunya misalnya kan kita ada mengikuti alur penelitian yang besar gitu ya. Nah, kita harus perlu bilang bagaimana perbedaannya. Nah, misalnya nanti kan kalian join misalnya penelitian, kalian pendidikan kimia kan. Nah, misalnya kalian join penelitian Bu Dewi, ya Bu Dewi Safriani kan, atau Bu Susi. Nah, Bu Susi sama Bu Dewi kan dua-dua ahli pendidikan kimia kan. Nah, pasti mereka kan punya garis besar penelitian mereka kan. Mungkin kalian melanjutkan penelitian kakak kelas kalian gitu. Nah, tapi di situ misalnya di paper kalian harus sebutkan bagaimana perbedaan pekerjaan kalian dengan pekerjaan kakak kelas kalian yang sebelumnya. Ya. Nah, misalnya pekerjaan kakak kelas kalian yang sebelumnya kan itu penting juga kan. Tapi kenapa paper kalian itu penting? Nah, apa hal baru yang akan kalian presentasikan di paper kalian? What new insight it presents? Ya, jadi makanya setiap paper itu dia selalu harus ada hal yang baru. Nah, kita juga harus bilang kenapa paper kita itu penting. Nah, apa yang bakal hal baru yang bisa dipelajarin orang lain ya. Nah, contohnya dulu kan waktu saya S3. Nah, waktu saya S3 itu yang lagi booming itu adalah renewable energy. Apa renewable energy? Artinya? Energi terbarukan, Mem. Energi terbarukan ya. Jadi dulu lagi booming renewable energy. Energi terbarukan. Jadi banyak peneliti-peneliti itu mencari katalis supaya misalnya kita bisa mendapatkan energi dari hidrogen. Nah, kenapa kita mau dapat energi dari hidrogen? Karena berlimpah hidrogen di bumi ini kan. Nah, tapi kan kita perlu memproduksinya. Misalnya kan kita punya etanol, nah kita bisa konversikan ke hidrogen gitu kan. Nah, jadi dulu itu saya memulai S3 2010 itu yang lagi booming. Nah, kalau sekarang yang lagi booming itu ya lebih ke ini. Kalau kita lihat banyak permasalahan di farmasi kan, obat-obat yang ternyata tercemar ya. Nah, itu yang perlu kalian nyatakan di paper kalian ya, apa new insight yang bakal kalian present. Oke? Nah, ini second goal. Tadi kan first goal-nya kan kita menyelesaikan project, nah baru kita earn credit ya kan. Nah, second goal-nya itu kita menginformasikan ke komunitas kita apa yang sudah kita kerjakan dan kenapa itu penting. Ya, jadi makanya dulu waktu kita mulai belajar tentang jurnal, ya kan? Pertama kali itu kan kita belajar bahwa jurnal itu sebenarnya adalah alat komunikasi kan ya. Kalau kalian ingat kita pertama kali bertemu soal jurnal itu saya ada bilang seperti itu. Nah, makanya di sini goal kedua itu kita bisa mengkomunikasikan ke komunitas kita apa yang sudah kita kerjakan dan kenapa itu penting. Oke. Nah, baru di sini ada the most successful publication are those that teach others about a new discovery or a new way of looking at things. Nah, apa ini artinya ini? Those that teach others about a new discovery or a new ways of looking at things. Apa artinya itu? Itu mengajari orang lain tentang penemuan baru atau cara baru dalam memandang sesuatu, Mem.
Nah, jadi mengajarkan orang lain tentang penemuan baru atau menemukan cara baru untuk melihat sesuatu, ya. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, this enhance the ability of other researchers to make progress in their own project. Apa enhance? Enhance Meningkatkan, Mem. meningkatkan. Nah, meningkatkan apa? The ability, Meningkatkan kemampuan Mem. kemampuan Keahlian. peneliti lain peneliti lain untuk melakukan progres, ya, progres dalam proyek mereka. Nah, makanya di sini kalau keberhasilan jurnal itu adalah seberapa banyak orang mensitasi paper kalian, ya. Jadi misalnya tahap pertama kan kita berhasil lah publikasi, kita berhasil melewati si peer review itu. Nah, tapi tahap kedua, ketika orang baca paper kita, orang merasa paper kita itu berguna nggak sampai dia sitasi di publikasinya. Nah, jadi makanya di sini this enhance the ability of other researchers to make progress in their own project. Nah, jadi begitu. Berarti kalau semakin banyak orang yang mensitasi pekerjaan kita, nah semakin banyak orang merasa bahwa paper kita itu berguna untuk dibaca. Ya, nah jadi inilah kunci cara melihat apakah paper kita itu berguna, berhasil atau tidak, ya. Nah, baru berarti di sini in more applied area of research, published research may ultimately result in pertama new product, device, baru diagnostic procedure. Jadi berarti apa aja yang bisa kita dapatkan ketika kita mempublikasikan penelitian. Jadi apa hasil akhirnya sesudah penelitian kita publikasikan? Kita bisa ada produk baru. Produk baru. Ya. Baru device itu apa? Perangkat. Nah, baru kalau diagnostic procedure, Langkah mendiagnosa. langkah-langkah mendiagnosa. Nah, jadi misalnya contohnya gini, kalian pernah ada dengar metode kromatografi nggak? Kromatografi. Nah, nanti semester 3 atau semester 4 kalian kan ada masuk pelajaran kimia analitik, ya kan? Kimia pemisahan. Nah, nanti di situ kalian ada belajar metode kromatografi. Nah, metode kromatografi ini ditemukan oleh ahli botani Rusia, ya. Nah, tapi pemenang hadiah Nobel dalam bidang kimia itu ada 2 orang, ya, dari Amerika. Nah, dialah yang mengembangkan metode kromatografi ini. Nah, akhirnya dia itu publikasikan hasilnya tahun 1941. Nah, baru dia menang Nobelnya itu tahun 1952, ya. Nah, jadi makanya dia mulainya dari mempublikasikan penelitiannya. Jadi dia melakukan penelitian, nah dia publikasikan, nah akhirnya metode kromatografi itu udah jadi diagnostic procedure, ya. Nah, device juga seperti ini. Nah, ada namanya ada namanya 2 orang, ya, peneliti dari IBM. Nah, mereka menemukan alat, terus mereka publikasikan. Nah, akhirnya tahun 1981 mereka dapat Nobel. Nah, Nobel dalam bidang fisika, ya. Nah, jadi makanya awalnya kita publikasikan penelitian kita, tapi hasil akhirnya kita harapkan kita dapat produk yang baru, alat, atau prosedur diagnostik.
ya. Nah, misalnya contohnya ada metode ELISA. Kalian tahu metode ELISA? Kalau misalnya ada misalnya kalian belajar biokimia, nah itu ada metode ELISA. Nah itu awalnya ada peneliti yang melakukan penelitian. Nah mereka mempublikasikan. Nah akhirnya metode ELISA itu dijadikan diagnostic procedure. Ya, jadi semua itu awalnya dari penelitian. Nah baru orang melakukan publikasi. Nah akhirnya nanti ada produk, ya produk. Nah sekarang to achieve the second goal, you need to decide what audience you wish to reach. Nah, baru write the paper appropriately. Nah, this also affects the choice of the journal to which the paper should be submitted. Nah, jadi misalnya kayak kalian kan pendidikan kimia, ya kan? Nah, pasti penelitian kalian ada kaitannya dengan pendidikan, ya. Pendidikan apakah misalnya kalian menemukan, mengembangkan modul, ya kan? Bisa seperti itu kan, mengembangkan modul, atau misalnya kalian mau tahu mana lebih bagus, PBL atau PGBL, ya kan? Nah, ketika kalian misalnya sudah melakukan penelitian itu, kalian sebelum kalian menulis paper, kalian perlu memutuskan kalian mau publish-nya itu ke jurnal mana, gitu ya. Nah, kalian mau seperti apa orang-orang yang membaca paper kalian, ya. Karena kalau misalnya kalian salah mempublikasikan tempat, nah pertama kemungkinan bisa ditolak, ya kan. Nah kedua, paper kalian nggak ada yang mensitasi karena ternyata salah orang yang membaca. Nah kalau nggak ada paper kalian disitasi ya sama aja, berarti kan paper kalian tidak mendapatkan rekognisi dari orang-orang, kan berarti tidak mendapatkan kredit dari orang lain gitu ya. Jadi nggak berguna gitu ya. Jadi makanya kalian harus putuskan gitu. Siapa yang kalian harapkan membaca paper kalian. Nah, kesitulah kalian harus memasukkan jurnal kalian. Oke. Nah, sekarang ada one major point in a paper. Nah, a paper should have one major point or one main thing that it is about. Apa maksudnya ini? Baru kan di sini, trying to accomplish too much in one paper can dilute your message and make it harder for readers to understand the paper was about. Nah, jadi apa artinya itu? Apa maksud dari pernyataan ini? Mencoba untuk menyelesaikan banyak dalam sebuah paper. Nah, jadi kalau misalnya suatu paper itu, nah dia harus ada satu poin besarnya, gitu ya. Nah, ada satu poin yang kita mau jelaskan. Misalnya, tapi kalau objektif, misal objektif istilahnya. Kalau objektifnya terlalu banyak, nah, yang kalian mau selesaikan dalam satu paper, yang mau kalian kerjakan dalam satu paper, kalian itu jadinya membingungkan pembaca kalian. Nah, kalau pembaca bingung, tidak ada gunanya paper kalian. Ya, makanya seperti paper minggu lalu, menurut kalian itu jelas nggak papernya? Jelas. Jelas kan? Jelas. Nah, dia hanya ada satu hal yang dia mau nyatakan dari paper itu kan. Nah, tapi kalau terlalu banyak yang mau dinyatakan di paper itu, nah itu yang membuat kita jadi bingung gitu pembaca. Ya, jadi makanya kalau sebelum kalian menulis paper, nah kalian harus putuskan apa objektif dari paper kalian. Jangan terlalu banyak. Misalnya kalian misalnya mau
mengembangkan modul, nah baru kalian tambah lagi misalnya mau membuat PJBL, PBL saat semua kalian gabungkan. Nah, jadi bingung kan? Lebih baik misalnya kalian mau sebutkan bahwa saya berusaha mengembangkan modul ini, ya kan? Nah, saya ajarkan modul ini ke kelas. Nah, sebelumnya kelas menggunakan textbook biasa. Nah, setelah menggunakan modul ini ada peningkatan hasil belajar. Contohnya seperti itu ya. Nah, jadi lebih baik kita misalnya satu aja yang kita fokus. Misalnya kan selama ini kalian kan sebelum misalnya nanti kalian penelitian kan, kalian kan observasi ke sekolah ya. Nah, misalnya ketika kalian observasi, kalian lihat misalnya si guru ini dia menggunakan textbook yang misalnya menggunakan buku yang sudah nggak up to date dia. Nah, sehingga misalnya informasi-informasi kimia yang ada di buku itu udah nggak mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi makanya misalnya kalian cobalah mengembangkan modul pembelajaran yang ada dia informasinya mengikuti perkembangan zaman saat ini. Nah, jadi itu bisa jadi paper kalian. Nah, kalian jadi kan bisa diuji, bisa ditanyakan ke siswanya kira-kira menurut kalian dengan membaca ini ilmu kalian up to date atau tidak gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak yang kalian mau raih dalam satu paper. Oke. Nah, sekarang part of the papers. Part of the paper. Nah, jadi sebelum kita menulis, kita perlu tahu apa-apa aja bagian dari si jurnal ini. Nah, yang pertama itu abstract. Nah, abstract ini dia harus extremely concise. Apa artinya extremely concise? Concise apa artinya? Ringkas. Ringkas. Ya, ringkas. Jadi nggak boleh bertele-tele abstrak kalian. Nah, malah beberapa jurnal dia ada batasannya. Kalau JAX gitu misalnya ya, misalnya itu sebenarnya rata-rata paper itu dia batasannya 150 kata. Jadi sebelum kalian kirimkan ke jurnal, kalian harus cek. Kan bisa ada kan di Word, kalian tahu kan bisa menghitung berapa kata kan. Jadi kalian misalnya kalian highlight, nah sesudah kalian highlight ada gitu word count. Ini ada chat. Oke. Nah, jadi di situ kalian bisa hitung gitu ya, bisa hitung. Nah, kalau sudah lebih, kalian harus singkatkan lagi gitu ya. Nah, ini ingat nggak dua minggu yang lalu kan saya ada tunjukkan Journal of American Chemical Society kan. Nah, si Jax ini dia pernah menolak manuskrip ya, paper orang yang abstraknya lebih panjang dari 100 kata. Langsung ditolak. Ya. Nah, jadi makanya penting kalian mengikuti aturan-aturan. Nah, jadi makanya abstrak ini dia harus extremely concise, ringkas. Nah, baru di sini ada pernyataan the abstract is not merely an advertisement for the article. Apa maksudnya di situ? Abstraknya itu jangan sekedar dari periklanan dari artikelnya, Mem. Ya, jadi dari abstrak itu jangan dijadikan kayak misalnya kalian menyatakan bahwa paper kalian yang paling bagus gitu ya. Kalau iklan kan seperti itu kan. Nah, jadi sebenarnya di abstrak itu apa yang harus kita presented? Apa yang harus kita sajikan, tuliskan? Hasil utamanya ya, the main result. Nah, jadi the main result should be presented directly in the abstract. Nah, sampai dia jangan lebih dari 150 kata. Nah, kalau kita mau publish di JAX, malahan jangan lebih dari 100 kata. Jadi makanya nggak boleh bertele-tele. Ya, singkat aja dia. Oke? Nah, baru
ini itu abstrak tadi. Nah, baru sekarang introduction. Nah, introduction, this is the part where you explain why your paper is interesting. Nah, jadi berarti di introduction, di pendahuluan, apa yang harus kita nyatakan? Mengapa jurnal kita itu penting, Ma'am? Nah, kenapa paper kita itu menarik ya? Jadi berarti tiga hal yang tadi kan. Kalau kalian ingat kan tadi di awal-awal saya sudah bilang bahwa di pendahuluan inilah yang harus kita nyatakan ya. Nah, jadi how your paper differ from previous work. Nah, inilah yang tiga nih. Why your paper is important. Nah, baru what new insight it present. Nah, itulah yang harus kalian tulis di introduction. Ya. Oke. Jadi itu yang harus kita tulis di introduction. Nah, baru it should set up the problem including a true discussion of the literatur. Nah, berarti di situ nanti kita akan mensitasi banyak pekerjaan orang lain. Ya. Karena kita melakukan diskusi. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan pekerjaan kita itu penting tanpa kita misalnya membandingkannya dengan pekerjaan orang lain. Nah, makanya di introduction itu kita lakukanlah bandingan bahwa oke, di sini di pekerjaan saya ini bedanya dengan pekerjaan yang dahulu adalah hal yang ini. Nah, dengan mendekati dari metode ini diharapkan problem yang seperti ini bisa diselesaikan. Nah, gitu ya. Nah, jadi baru di sini the last part of the introduction should give a very brief idea. Nah, baru no more than a paragraph about what is discovered in the paper. Nah, berarti apa yang harus kita nyatakan di bagian terakhir dari pendahuluan? Suatu ide yang sangat singkat, Ma'am. Apanya? Ide yang sangat singkat. Tentang apa? Ide tentang apa? Tentang Pendahuluan itu kita lakukan. Materi yang dalam jurnalnya. Nah, tentang apa yang kita temukan ya kan, apa materi dalam jurnalnya. Nah, baru di sini kalau kalian lihat dia nggak boleh lebih dari 1 paragraf. Nah, makanya disebut a very brief idea. Nah, jadi makanya dari introduction kita kira-kira dapat gambaran gitu sebenarnya apa yang si penulis paper itu sedang kerjakan. Oke. Nah, sekarang the referee. Nah, baru the referee ini berarti si peer review tadi itu namanya referee ya. Nah, when the referee is deciding what to tell the editor about the impact of the paper, the introduction and conclusion are the section to which he will refer. Nah, jadi peer review-nya itu kemana dulu mau membaca paper yang bakal mereka review? Apa yang dibaca si peer review itu dulu? Dampak dari makalahnya, jurnalnya. Ya, maksudnya kalau misalnya si peer review itu ya mau melihat dampak dari paper itu, bagian mana yang dibaca dari paper tersebut? Pendahuluan sama kesimpulannya, Mem. Pendahuluan dan kesimpulan. Jadi biasanya makanya reviewer itu, ya kan, itu kan namanya reviewer. Nah, reviewer itu yang pertama mereka baca itu adalah introduction dengan conclusion. Karena di introduction kan kita bisa tahu apa tujuan dari paper tersebut.
Nah, kira-kira seperti apa gambaran singkat dari paper itu. Nah, baru di conclusion kita bisa kira-kira dapat gambaran. Nah, kira-kira si penulis ini berhasil nggak mendapatkan objektif yang dia tulis di introduction. Nah, kira-kira datanya sesuai nggak dengan tujuan yang ada di introduction, ya. Nah, makanya si reviewer itu pertama kali akan melihat introduction supaya tahu bagaimana, ya kan? Nah, baru selanjutnya akan melihat conclusion. Kira-kira antara introduction dengan conclusionnya itu match atau tidak. Nah, baru ini ada methods, ya. Nah, for theories, this section may also be called theoretical methods. Nah, in this section, explain how you did what you did. Nah, jadi apa ini methods? Metode. Metode. Nah, berarti di metode itu apa yang kita tulis di situ? Cara kita Yang menggunakan melakukan. metode yang mana, Mem? Nah, cara, how you did what you did. Bagaimana caranya kita melakukan eksperimen tersebut, ya kan? Nah, di sini dia sebut you should give sufficient detail. Apa arti sufficient detail? Apa arti sufficient detail? Detail yang memadai. gitu. Yang mencukupi. Detail yang memadai, Mem. Jadi maksudnya berarti dia lengkap tapi bukannya berlebihan gitu, memadai gitu ya. Kan ada detail yang sampai dia berlebihan gitu ya, sampai kita bingung membacanya. Nah, jadi apa tujuannya sufficient detail ini? Supaya apa? Supaya pembaca bisa bagaimana? Supaya pembaca bisa bagaimana? Dapat mendapatkan hasil dari jurnal tersebut, dari pembahasannya. Apa artinya reproduce? Produksi kembali, Mbak. Mereproduksi kan, mereproduksi. Jadi misalnya contohnya ada satu mahasiswa kimia mau memakai metode yang dipakai satu peneliti A. Nah, kalau misalnya peneliti A itu tidak secara detail menjelaskan metodenya, nah, ketika si mahasiswa tersebut mengulangi pekerjaan peneliti A itu tidak bisa didapatkan hasil yang sama. Ya. Makanya kita harus detail menulis di metode ini supaya kalaupun ada orang yang mau mengulangi pekerjaan kita, dia bisa mengulanginya sampai mendapatkan hasil yang sama. Ya, jadi harus bisa reproduce, ya. Nah, berarti si methods ini for routine application of standard methods, this part should be as clear and concise as possible. Nah, usually 2 to 4 paragraph. Nah, jadi apa maksud statement yang ini? Bagian metode itu harus jelas dan minimal 2 atau 4 paragraf ya. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sudah orang tahu sebelumnya, nggak perlu lagi secara detail kita sebutkan, ya. Kalau dia sudah rutin dilakukan orang lain, ya. Nah, misalnya membuat asam sulfat 2 molar dengan konsentrasi 2 molar. Nah, rata-rata orang sudah tahu kan. Nah, jadi nggak perlu yang prosedur yang seperti itu, nggak perlu kita jelaskan dengan lebih detail ya. Bentar ya.
Panas ini. Sorry ya, panas. Oke, nah, for papers describing the development of new theoretical approach, this is usually the bulk of the paper. Nah, typically there are multiple sections describing each part of the theory with no section called methods. Nah, apa ini maksudnya? Berarti kan tadi saya bilang kan penelitian kimia itu ada dua ya, ada yang eksperimental, ada yang dia teori. Nah, berarti kalau di teori itu dia juga ada methods-nya ya. Nah, ada methods-nya, tapi tadi kita sebut apa? Kita sebut kalau untuk yang theoretical itu kita sebutnya theoretical methods ya. Nah, di theoretical methods ini ya, ternyata dia ada section-sectionnya. Nah, di section itu nanti dijelaskan teori-teorinya. Nah, contohnya ini biasanya untuk orang-orang yang mengerjakan penelitian tentang modeling gitu ya, kimia. Misalnya kalau di jurusan kimia itu kalian kenal dengan Pak Dr. Asep, Pak Asep Wahyu Nugraha. Ada kenal nggak? Nggak ya? Nggak ada yang masuk ke kelas kalian ya. Nah, biasanya beliau itu ngajar kimia fisika ya. Nah, jadi beliau penelitiannya teoritikal ya, melakukan banyak perhitungan-perhitungan. Nah, nanti kalau kalian baca papernya, nah banyak yang bagian-bagian teori ya. Oke. Nah, sekarang result and discussion. Jadi tadi kita sudah membahas apa aja bagian dari papernya. Yang pertama apa tadi? Abstrak. Abstrak. Nah, yang kedua Introduction. production. Nah, yang ketiga Metode. metode ya, methods. Nah, ada theoretical methods untuk penelitian yang bersifat teori. Nah, yang keempat itu adalah result and discussion. Ya, result and discussion. Nah, di sini biasanya it is possible to split this into 2 section. Jadi kadang-kadang dibagi jadi 2 bagian ya. Nah, tapi biasanya dia langsung result and discussion. Nah, berarti di sini apa isinya result and discussion itu? Menurut kalian? Result jelas lah, berarti hasil ya. Nah, hasil penelitiannya. Misalnya kayak minggu lalu kan dia bisa kita tahu kan ternyata kalau memakai multimedia murid-murid lebih bagus nilainya kan, lebih bagus nilainya, otomatis motivasi belajarnya lebih tinggi gitu ya, lebih mandiri belajar. Nah, berarti di sini di result and discussion itu apa isinya? Pembahasan. Pembahasan dari Hasil yang didiskusikan. Nah, dari data kita ya, makanya di sini kan why they are what they are. Nah, jadi misalnya kalau kalian ada data, kan, data itu kan bagaimanapun data itu tetap data, ya. Jadi jangan kalian misalnya expect, kalian langsung bikin asumsi misalnya begini, oh iya PJBL lebih bagus dari PBL. Nah, ternyata misalnya dari hasil skor siswa kalian kebalikannya gitu kan. Jadi jangan kalian buat asumsi dari awal gitu. Jadi makanya kalian harus jelaskan kenapa hasil yang kalian dapat itu seperti itu. Ya, jadi makanya di sini why they are what they are and what consequences they have. Nah, jadi kenapa? Apa akibatnya kalau seperti itu ya? Nah, jadi di sini this section contains the meat of the paper. Daging katanya ya. Kenapa kok daging? Nah, the meat of the paper. Saya selalu bilang kan bahasa Inggris itu daging itu kesannya seperti yang sesuatu kita makan gitu kan ya. Nah, tapi kan bahasa Inggris itu kalau kita lain konteksnya kita pakai, lain artinya. Nah, di sini apa artinya?
Bagian yang berisi inti kertas yang harus mencakup detail. Detail. Dari bagian metode tadi, Mem. Bukan kertas ini ya, paper memang arti harafiahnya kertas, tapi maksudnya di sini jurnal gitu ya. Nah, jadi dia bagian dari yang utama gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau baca jurnal, nah itulah yang result and discussion lah sebenarnya bagian utamanya. Kenapa? Disitulah berarti temuannya ya, temuan apa yang ditemukan oleh si penulis ya. Oke. Nah, baru terakhir itu conclusion. Nah, conclusion ini katanya hanya 1 sampai 3 paragraf. Nah, 1 sampai 3 paragraf. Baru should briefly summarize what the paper has discovered. Berarti apa yang harus ditulis di situ? Ringkasan dari hasil penemuan Kesimpulan. Lanjut. Kesimpulan dari jurnal. Iya, Hmm. kesimpulan Jadi, dari jurnal. pertama di kesimpulan itu kita seperti meringkas apa yang ditemukan, ya kan? Nah, kedua, to state the broader significance of this finding. Berarti selain kita meringkas apa yang ditemukan, di conclusion apa yang lagi kita harus nyatakan? Signifikasi yang lebih luas dari materi itu. Nah, jadi apa signifikannya dari penemuan kita itu? Nah, kita harus tulis lagi di kesimpulan. Nah, gitu ya. Makanya di sini the main point of the paper should be stated or restated here. Jadi makanya di kesimpulan itu apa sih poin utama dari jurnal kita itu? Ya, itu harus kita tuliskan lagi. Oke. Nah, inilah bagian-bagian utama dari paper. Nah, baru selanjutnya adalah bagian-bagian lain, ada figure ya. Nah, ada gambar-gambar, baru ada tabel ya kan? Nah, ada tabel, baru di sini juga ada aturan-aturannya apa yang harus kita kita cegah ya, jangan sampai kita melakukan hal ini. Misalnya kita jangan shading in black and white figure, jangan kita gunakan simbol-simbol yang terlalu kecil. Nah, karena kalau terlalu kecil si pembaca nggak bisa membaca, otomatis kalau dia bosen membacanya dia nggak akan mau ya. Nah, jadi makanya di sini figure itu, gambar itu harus gampang pembaca membacanya. Jadi jangan susah mengerti. Nah, jadi lambangnya jangan lambang-lambang yang susah dimengerti. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kesimpulannya apa yang kalian dapat hari ini coba? Struktur dari Bagian-bagian dari paper. Pembagian-pembagian dari paper ya, ada abstrak, ada introduction, ada methods, ada result and discussion, baru terakhir ada conclusion. Nah, berarti kalau misalnya kalian harus menulis jurnal seperti tugas kan ada ya? Ada kan tugasnya menulis jurnal kan? Dari hasil data eksperimen kalian, nah kira-kira sudah bisa ya? Sudah bisa kan? Nah, oke, nah jadi saya harap ya mudah-mudahan walaupun kita bertemu online seperti ini, mudah-mudahan ada ilmu yang kalian dapatkan ya. Nah, nantinya bisa kalian gunakan di masa depan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu, saya izin bertanya. Hmm. Tadi kan Ibu ada jelasin kualitas dari jurnal itu kayak seberapa banyak orang mensitasi jurnal kita kan, Bu. Ya. Itu cara kita melihat orang mensitasi jurnal kita itu hanya cuma kita baca satu jurnalnya atau ada cara lain ya, Bu? Cara lihat gimana? Cara lihat orang mensitasi jurnal kita itu dari semua orang itu. Dari Google Scholar. Dari Google Scholar kita tahu berapa orang yang sudah mensitasi paper kita.
Nah, saya tunjukkan ya. Kalian udah pernah akses Google Scholar kan? Udah, Bu. Udah ya. Nah, kalau misalnya lihatlah, saya memang nggak tinggi H-index saya, tapi kita bisa lihat saya punya contohnya ya. Nah, ini kan kalian bisa lihat kan, inilah dia Google Scholar saya, ya kan? Nah, saya sebenarnya ada beberapa paper, ya kan? Ada beberapa paper, ada disertasi saya, bahkan tesis S2 saya pun ada di sini. Nah, jadi dari Google Scholar itu kita bisa lihat histori penulisan paper kita kan ya. Nah, terbaru itu paper yang dipublikasikan atas nama saya tahun 2022 ya. Kebetulan saya kerjasama dengan Ibu Junifa ya. Nah, kalau kalian lihat ya kan, di mana kita bisa lihat jumlah sitasi dari paper kita. Ini kan tiap paper ini kan ada dikutip oleh, katanya kan, dikutip oleh. Nah, ini paper saya ini kalau kalian lihat yang paling banyak dikutip orang itu adalah paper yang terbit tahun 2013. Nah, sudah 17 orang yang mengkutip, 17 paper yang mengkutip ya. Nah, kalau kita bisa klik ini, yang 17 ini kita bisa klik. Nah, ketika kita klik, kita bisa tahu paper-paper apa aja yang mensitasi paper kita. Nah, kalian bisa lihat nih, papernya ada yang orang Chinese, ya kan? Nah, ada yang dari India. Nah, ini BM Reddy ini orang terkenal ya. Dia terkenal di bidang X-ray fotoelektron spektroskopi. Nah, jadi saya cukup bangga ya, paper saya disitasi oleh orang terkenal. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, ini ternyata yang mensitasi paper saya ini terbitnya di jurnal-jurnal hebat. Nah, di RSC. Nah, 2 minggu yang lalu kan kita belajar apa? Royal Society of Chemistry. Ya, ini dia publikasikan jurnal di situ. Yang ini juga American Chemical Society. Nah, RSC. Nah, jadi saya cukup bangga, ya. Nah, cukup bangga karena paper-paper saya dipublikasikan, disitasi oleh paper yang diterbitkan di jurnal-jurnal yang beken. Nah, jadi makanya kalau kalian bertanya di mana ya, berarti kalian harus tahu dulu Google Scholar kalian, ya. Nah, misalnya kalian buat Google Scholar kalian, nah kalian buat listnya. Nah, dari sini kalian bisa tahu bahwa ya seginilah yang citasi. Nah, paling sedikit yang mensitasi paper itu, paper saya ya adalah paper yang terbit tahun 2020. Nah, baru 2 masing-masing. Ya. Oke, menjawab ya, Siti? Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke, nah jadi sekian dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita belajar bagaimana menulis laporan lab dalam bahasa Inggris. Oke? Ya udah. Sampai jumpa minggu